Halo sahabat Bumi Larasati, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan tetap bersemangat dalam menambah wawasan sejarah bersama Bumi Larasati. Senang sekali karena pada kesempatan yang sama kita kembali bertemu untuk membahas salah satu bagian penting dari perjalanan budaya bangsa Indonesia, yaitu sejarah musik Indonesia. Musik bukan sekedar hiburan. Musik adalah cermin kehidupan masyarakat pada zamannya. Melalui musik kita dapat melihat pengaruh budaya asing, perkembangan teknologi, perubahan gaya hidup, bahkan perjalanan sosial dan politik bangsa. Oleh karena itu, memahami sejarah musik Indonesia berarti memahami sebagian perjalanan sejarah Indonesia itu sendiri. Mari kita telusuri bersama bagaimana musik Indonesia berkembang dari masa ke masa. Perjalanan musik Indonesia dimulai jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada masa kerajaan-kerajaan Nusantara, masyarakat telah mengenal berbagai bentuk musik tradisional seperti gamelan di Jawa dan Bali, talempong di Sumatera Barat, kolintang di Sulawesi Utara, sasando di Nusa Tenggara Timur, serta berbagai alat musik daerah lainnya. Kemudian memasuki abad ke-16, kedatangan bangsa Portugis membawa pengaruh besar terhadap perkembangan musik Nusantara. Dari pertemuan budaya inilah kemudian lahir musik keroncong yang berkembang menjadi salah satu identitas musik Indonesia. Seiring berjalannya waktu, pengaruh Belanda, Arab, India, Melayu, dan Jepang, kemudian Barat modern ikut membentuk warna musik Indonesia yang semakin beragam. Setelah kemerdekaan tahun 1945, musik Indonesia kemudian berkembang menjadi sarana ekspresi nasionalisme. Kemudian memasuki dekade 1960-an hingga tahun 2000-an, berbagai aliran baru bermunculan dan membentuk industri musik yang kita kenal saat ini. Awal perkembangan musik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari proses alkulturasi budaya. Musik tradisional Nusantara menjadi pondasi utama. Kemudian bangsa Portugis memperkenalkan alat musik petik dan tradisi musik yang melahirkan keroncong. Penelitian sejarah menunjukkan bahwa keroncong berkembang dari pengaruh musik Portugis yang dibawa ke Nusantara sejak abad ke-16 dan kemudian bertransformasi menjadi bentuk musik khas Indonesia. Pada abad ke-20, pengaruh musik barat mulai masuk melalui radio, film, dan rekaman. Musik jazz, rock, pop, dan blues kemudian menginspirasi musik Indonesia untuk menciptakan warna musik yang unik dan berbeda. Dengan kata lain, musik Indonesia berkembang melalui perpaduan budaya lokal dan pengaruh global yang terus beradaptasi dengan kondisi masyarakat di Indonesia. Jika berbicara mengenai aliran musik modern pertama yang berkembang luas di Indonesia, maka keroncong merupakan salah satu yang paling awal dan paling berpengaruh. Keroncong mulai dikenal luas pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Musik ini kemudian menjadi simbol budaya perkotaan Indonesia dan bahkan berperan dalam masa perjuangan kemerdekaan. Lagu legendaris seperti Bengawan Solo menjadi salah satu karya yang dikenal hingga mancanegara. Tokoh yang sangat berpengaruh dalam perkembangan keroncong adalah Gesang Marto Hartono yang sering dijuluki sebagai maestro keroncong Indonesia. Kemudian memasuki era 1950-an hingga tahun 1970-an, musik Indonesia berkembang sangat pesat. Genre pop mulai berkembang melalui karya-karya musisi nasional. Pada saat yang sama muncul musik rock yang dipelopori oleh grup seperti Koes Plus yang membawa pengaruh musik barat ke Indonesia. Pada dekade 1970-an dan 1980-an, lahir genre dangdut yang merupakan perpaduan unsur Melayu, India, Arab, dan Barat. Tokoh sentralnya adalah Romai Ramai yang kemudian dikenal sebagai Raja Dangdut di Indonesia. Memasuki tahun 1900-an hingga tahun 2000-an, muncul semakin banyak genre seperti pop kreatif, alternatif rock, punk, metal, jazz modern, R&B, hip hop, indie, elektronik, hingga dangdut koplo. Perkembangan ini menunjukkan semakin terbukanya industri musik Indonesia terhadap berbagai pengaruh global. Perubahan musik selalu diikuti oleh perubahan gaya dan penampilan. Pada era keroncong dan awal kemerdekaan, musisi tampil formal dengan jas, kebaya, dan busana internasional.
Era 1960-an hingga tahun 1970-an memperlihatkan pengaruh budaya barat dengan rambut panjang, jazz modis, dan gaya panggung yang lebih ekspresif. Kemudian tahun 1980-an menghadirkan warna-warni kostum yang lebih berani, terutama pada musik pop dan dangdut. Kemudian memasuki era 1990-an, musisi rock dan alternatif mulai menggunakan gaya kasual, jaket kulit, jeans, dan penampilan yang lebih bebas. Sementara pada era 2000-an, gaya musisi menjadi sangat beragam. Pengaruh televisi, video klip, internet, dan media sosial membuat penampilan artis semakin modern dan mengikuti tren global. Perubahan ini menunjukkan bahwa musik dan fashion selalu berjalan beriringan dalam membentuk budaya populer Indonesia. Seiring berkembangnya industri musik di Indonesia, kemudian muncul berbagai penghargaan untuk mengapresiasi para musisi. Ajang yang paling prestisius adalah Anugerah Musik Indonesia Awards atau AMI Awards yang pertama kali diselenggarakan pada tahun 1997. AMI Awards menjadi barometer perkembangan industri musik nasional dan telah mencatat perjalanan musik Indonesia selama hampir 3 dekade. Selain itu pernah hadir pula penghargaan seperti BASF Awards, MTV Indonesia Awards, hingga berbagai penghargaan musik televisi lainnya yang turut mewarnai perkembangan industri musik nasional. Dalam perjalanan panjang musik Indonesia, terdapat beberapa karya yang memiliki pengaruh sangat besar. Di era keroncong, lagu Bengawan Solo menjadi simbol musik Indonesia yang dikenal dunia internasional. Kemudian di era pop dan rock, karya-karya Koes Plus membentuk pondasi musik populer Indonesia. Pada era dangdut, album dan lagu-lagu Rhoma Irama membawa dangdut menjadi genre nasional yang sangat berpengaruh. Memasuki tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an, album-album dari Dewa 19, Sheila on 7, dan Peter Pan menjadi tonggak penting yang memperluas pasar musik Indonesia dan kemudian melahirkan generasi baru penikmat musik. Dan kemudian menjelang tahun 2000-an, industri musik Indonesia memasuki masa pertumbuhan yang sangat besar. Perusahaan rekaman berkembang pesat, penjualan kaset dan CD mencapai puncaknya. Program musik televisi menjadi sarana utama promosi musisi. Dan kemudian banyak band yang bermunculan dan berhasil mencetak jutaan penjualan album. Era ini sering disebut sebagai salah satu masa keemasan industri musik di Indonesia. Band-band pop, rock, dan alternatif mendominasi pasar. Sementara dangdut terus berkembang dengan berbagai inovasi baru seperti dangdut koplo. Namun menjelang akhir dekade 2000-an, hadirnya internet dan teknologi digital mulai mengubah pola konsumsi musik. Industri rekaman harus beradaptasi dengan era digital, streaming, dan media sosial yang kemudian menjadi wajah baru industri musik Indonesia hingga saat ini. Sahabat Bumi Larasati, perjalanan musik Indonesia adalah kiprah panjang tentang pertemuan budaya, kreativitas, dan identitas bangsa. Dari bunyi gamelan di kerajaan-kerajaan Nusantara, lahirnya keroncong akibat pertemuan budaya Portugis dan Indonesia, berkembangnya dangdut sebagai musik rakyat, hingga munculnya band-band besar era 2000-an, semuanya menjadi bagian dari sejarah yang membentuk wajah musik Indonesia modern. Dengan memahami sejarah musik Indonesia, kita tidak hanya menikmati lagunya, tetapi juga memahami perjalanan bangsa yang melahirkannya. Terima kasih karena sudah menonton. Semoga pembahasan ini menambah wawasan dan kecintaan kita terhadap warisan budaya Indonesia. Dan seperti biasa, sebagai satu pengingat bahwa channel ini hanya bertujuan agar kita selalu mengingat tentang peristiwa bersejarah, dan dengan satu hal lainnya agar kita tidak lupa tentang siapa saja orang-orang yang berpengaruh pada masa lampau. Jika kawan-kawan menyukai video ini dan jika kawan-kawan mendapatkan informasi yang bermanfaat dari video ini, jangan lupa untuk selalu klik tombol like, share, dan subscribe channel ini. Dimanapun kawan-kawan semua berada, semoga tetap dalam keadaan sehat. Apapun yang kalian rencanakan dan apapun yang sedang kalian lakukan, semoga semuanya tetap berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat untuk orang-orang sekitar. Tetaplah berbuat kebaikan dan tetaplah menjadi berkat untuk lingkungan sekitar. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Salam sehat. Saya Bumi Larasati, pamit undur diri. Ciao.